Ini merasa kesepian ya. Jadi merasa kesepian suatu di mana seseorang merasa hampa ya, sendiri, tidak diinginkan ya. Di sini berdasarkan penelitian di Amerika, kesepian itu sangat berkaitan dengan jentik katanya ya. Selain itu pengucilan, perceraian, kematian orang terdekat, dan juga biasanya bisa penyebabnya umum kesepian ini pernah sering terjadi pada pasien-pasien jiwa kita. Next. Okay. Kesepian terkadang berdiri sini, tapi tidak jarang menjadi salah satu tanda masalah kesehatan jiwa tertentu ya. Jadi sepi ini bisa suatu tanda gejala gangguan jiwa tertentu ya. Jadi kalau kesepiannya mengarah kepada depresi, itu membutuhkan penanganan segera agar tidak mengarah pada kondisi yang lebih parah, misalnya apa, bunuh diri ya. Jadi itu tetap harus kita kaji dari awal. Kemudian oleh karena itu penting untuk memahami perbedaan berdasarkan terkait kesepian yang wajar dan kesepian yang dikaitkan dengan depresi. Kita harus bisa membedakan ya. Kesepian yang wajar biasanya bersifat subjektif, tidak memiliki indikator tertentu yang dikategorikan sebagai kesepian ya. Merasa kesepian karena depresi dan kepribadian ambang ini banyak ditemukan pada pasien-pasien kita yang mempunyai masalah kesehatan jiwa. Next. Merasa sepi di tengah keramaian ya, padahal rame tapi dia merasa sepi. Itu karena apa? Karena ada tidak berhubungan langsung dengan masalah kesehatan mental atau sebuah penelitian dari studi yaitu mengatakan usia lanjut, misalnya anaknya sudah pergi semua dari rumah, sudah berkeluarga, dia sering mengeluh kesepian ya. Kemudian kesepian dengan faktor internal seorang, misalnya memandang rendah dirinya atau HDR ya, atau akibat tidak percaya diri, itu bisa merasa kesepian di tempat keramaian ya. Orang yang memiliki percaya diri yang kurang percaya tidak layak mendapat perhatian dari orang. Misalnya saya nggak layak mendapat perhatian orang lain, jadi dia tuh minder atau malu berhubungan dengan orang lain ya. Atau kondisi inilah yang dapat menyebabkan seorang merasa kesepian dan terkucilkan karena perasaan dari dirinya sendiri, yaitu internalnya ya. Penyebab kesepian di sini awalnya adalah merasa takut diabaikan ya. Misalnya saya ke sana nanti ke tempat itu saya nggak ditegur ngapain gitu ya. Atau dia merasa saya malu berhubungan apa ini bicara nanti dengan dia, nanti saya diginiin, jadi merasa harga diri rendah gitu ya. Atau sulit membangun hubungan tahan lama, misalnya kalau komunikasi itu dia cuman apa, namanya siapa, nama saya Ani, hanya udah cukup itu aja. Jadi tidak bisa untuk menyebarkan komunikasi biar komunikasi itu hangat, atau bagaimana hubungan saling sosial itu bisa bertahan lama ya. Kemudian mengalami apa jadinya, isolasi sosial, sehingga dia menyendiri gitu ya, sehingga dia itu malu berhubungan dengan orang lain. Kemudian tanda muncul misalnya dia suka mengurung diri, kalau ada orang yang bicara dia langsung masuk kamar. Tanda-tanda gejala itu yang kita lihat. Next. Di sini proses terjadi kesepian dengan cara mengatasinya. Biasanya orang-orang yang mengalami kesepian itu dia mempunyai awal-awalnya itu punya pekerjaan yang mengasihkan, atau dia punya sekolah ya, atau dia bekerja atau sekolah atau punya suatu hal atau wira swasta, dia menyenangin. Kemudian kehilangan pekerjaan atau PHK atau orang yang dicintainya ya, sehingga kayak seperti dampak COVID sekarang kita lihat ya, kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan orang dicintainya ya, itu bisa mengalami nanti kesepian. Jadi dari kesepian ini muncul nanti adalah kesehatan fisiknya terganggu, pusing, mual ya, nggak nafsu makan, jadi penyakit mah dan lain-lain ya, itu dulu muncul ya. Kemudian tidak mau merepotkan keluarga, dia diam, nggak mau bicara ya, sehingga dia ini muncul kesepian, merasa sendiri, tidak bermakna. Kemudian naik ke bawah menjadi apa? Melamun, susah tidur, hidup ini hampa, nggak ada artinya ya. Muncullah jadi harga diri rendah, isolasi sosial. Lanjut muncul nanti karena banyak rangsangan internalnya yang berbicara, bisa muncul ketidakseimbangan hormon, jadi muncullah halusinasi ya. Ini udah masuk ke masalah-masalah mental gitu ya, atau dari schizofrenia tadi ya. Di sini ada cara mengatasinya. Pertama, berdamailah dengan diri sendiri ya. Kemudian beribadah, berdoa, dan banyak bersyukur, berolahraga, bersosialisasi, curhat dengan orang terdekat dan dipercaya, misalnya dengan ayah, ibu, atau teman ya. Jangan salah curhat, nanti bisa berbahaya ya. Kemudian
Berbagi dengan teman, misalnya kalau kita ada punya sesuatu apa, berbagi atau tolong menolong dengan orang di sekitar kita. Beraktivitas terjadwal. Bila perlu, kalau tidak mampu lagi menahannya, tidurnya sudah sulit sekali, konsullah pada ahlinya. Setelah konsul, patuhlah minum obat. Ini cara proses terjadi dan cara ngatasi. Next. Kalau di rehabilitasi kita, cara ngatasi kesepian banyak sekali kita lakukan. Kita senang banget ya. Di sini ada melakukan self healing, yaitu menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan apa kita ajarkan? Teknik relaksasi napas dalam, ya, meditasi kita ajarkan. Kemudian BEP, karena kebetulan saya itu suka melatih pasien yang ada di rumah sakit ini dengan BEP, yaitu Bio Energy Power, dengan olah napas dan olah gerak, ya. Atau kita bikin ada suatu spiritual healing atau tour healing kita bikin. Misalnya nggak usah jauh-jauh, lingkungan rumah sakit kita aja kita bikin, sehingga dia merasa nyaman, dia merasa dia tenang, ya. Dia bisa melakukan, salah satu adalah self healing, ya. Kemudian menyalurkan hobi, karena di rumah sakit kita tuh ada musik, bisa bernyanyi, dengarkan musik, olahraga, atau merawat hewan peliharaan. Di sini kita ada pelihara ikan, ya, atau merawat tanaman kita. Ada tanaman pohon tin kita tuh, ya, jadi bisa dia rawat. Kemudian polybag atau bagaimana, itu bisa nanti untuk penyaluran hobinya, ya. Kemudian terapi aktivitas kelompok. Di sini ada social skill, ada self esteem, supaya dia merasa harga dirinya itu bermakna, gitu ya, self esteemnya, social skillnya, sehingga dia bisa curhat, bisa komunikasi, bisa saling tukar pikiran, ya. Atau sakatnya bagaimana dia supaya penampilannya menarik, sehingga dia tuh percaya diri, ya. Atau stimulasi sensoriknya, bagaimana supaya sensorik dan persepsinya itu realita, itu kita latih juga, ya. Kemudian dukungan sesama. Di sini KPSI itu sering banget kita ada diskusi, ya, dengan bipolar care atau KPSI Pak Bagus, Pak Kiki, ya. Kemudian bipolar care ini dengan si Pindi kita sering juga ngobrol masalah dukungan sesama ini, atau Karang Taruna terkait kepada di lingkungannya kita libatkan keluarganya. Self help group ini penting sekali. Di sini self help group itu teman-teman yang sudah sukses, pasien-pasien kita yang sudah sukses dari rehab, yang sudah bekerja, dia membuat ada suatu topik bagaimana self help group ini jalan, sehingga menularkan pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit ini, sehingga termotivasi untuk dia bisa bekerja dan mandiri. Next. Ini lanjut. Bicara dengan mandiri, ya, melakukan hobi, melihara hewan, bantu orang butuhkan, melakukan media sosial, beri tempat disukai, tidak menyalahkan diri sendiri, berdamai dengan rasa. Yang ingat bahwa kehidupan selalu berputar. Ada 10 prinsip mengatasi kesepian. Coba ketemu sama teman lama, jangan takut sama penolakan. Mulailah bersosial dengan orang-orang baru, atasi kesepian dengan mencoba hal-hal yang baru. Jangan sungkan minta bantuan dengan orang lain, lakukan aktivitas yang bahagia, latih diri bersyukur, tingkatkan kecerdasan spiritual, teknik relaksasi, pertimbangkan bantuan profesional.